Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-hukmu sabi' utawi hukum kang kaping pitu. Tentang apa? Hal yu'maru tiflu apa to diperintah atiflu bocah cilik bifi'lil faraidi kelawan ngelakoni piro-piro kewajiban wa ta'ati lan piro-piro ta'at. Jawabnya iya untuk apa? Untuk pendidikan. Iki sik durung move on to zaman iki. Istadalla was berdalil sapa ba'dul fuqaha min qawlihi dari firman Allah Ta'ala alladzina lam yablughul huluma minkum, anak-anak yang belum mencapai umur balik. Berdalil ala annaman bahwasanya orang lam yablugh yang belum balik waqad aqala sedang dia telah berakal sehat yukmaru dia diperintah bifi'lis syara'i ngelakoni piro-piro syariat wa yunhalan dicegah anirtika bil qabaih saking ngelakoni piro-piro barang kang olo. Wa illam yakun senajan ora ono sapa tiflu ora iku min ahli taklif saking golongane wong-wong kang mukallaf oleh merintah mau ala wajhi taklim krono alasan memberi pelajaran mendidik. Fa innallaha setuhune Allah iku amarohum perintah sapa Allah ing para atfal diperintah bil istidzani supaya permisi fi hadil awqat ing dalam 3 waktu ba'da subuh, zuhur, ba'da isya. Wa qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru padha perintah sira kabeh auladakum ing anak-anak sira kabeh diperintah bisolati nglakoni salat. Wahum ketika anak-anakmu itu abna usaba'in umur 7 tahun. Waruya diriwayatkan oleh bubuk lah ya. Waruya diriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu bahwa Ibnu Umar qala dawuh nu'allimus sabiyya kami mulai mengajari anak idza arafa jika anak itu telah mengerti yaminahu tangan kanan min shimalihi dari tangan kiri. Wis ngerti tangan kanan apik tangan kiri gak adab lek digawe nerimo ngelungne. Ketika anak sudah ngerti maka mulai diberi pembelajaran. Waruya lan den riwayatake ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala idza balagana laka wastu Makkah sop asabiyu bocah cilik asyara sinin 10 tahun kutibat mongko dicatat lahu kaduwe sapi ala hasanatu piro-piro kebagusane tapi wala tuktabu ora ditulis alihi atas sabi apa asayiatu piro-piro ngamal olone hatta yahtalima hingga dia bermimpi balik maksudnya. Qala dawuh sop Abu Bakrin Ar-Razi yang terkenal dengan Imam Jassos ya. Inama sungguhlah alasan yuk maru diperintah sopo-sopi bidzalika ngelakoni kewajiban ala wajhi ta'lim krono alasan pendidikan wa ta'lim pembelajaran wa ta'dib pendidikan liya'tada supaya membiasakan sopo-sopi hu ing taklim atau hu ing dalik wa yatamarrana lan supaya dadi terlatih sopo-sopi alaihi ing atase nglakoni kewajiban fayakuna mongko dadi sopo-sopi atau fayakuna mongko dadi apa nglakoni kewajiban dadi iku ashala luwih gampang alaihi atas sopi. Kapan luwih gampang? Ba'dal bulu sause jadi balik. Wa aqalla lan luwih sedidik apa ninufurun
kemungkinan lari menghindar minhu dari ngelakoni kewajiban. Maka dari kasmonuko yujannabu den adohake sapa bocah cilik surbal khamri ing nginum khamr walahmal khinziri mangan daging babi payun halan dicegah sapa sopi ansairil mahzurat saking sekarine perkara-perkara kang dilarang li annahu krana setuhune sopi iku laulam yumna lamun ora dicegah sapa sopi fisigor nalika sih cilik lasa ubayak dine dadi angel alaihi atas sopi apa al-imtina'u mencegah haram indal fil kibar nalika wis gedhe. Waqat qala teman-teman dawuh sapa Allah taala tu anfusakum wa ahlikum naro. Ku padha njaga sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh wa ahlikum lan keluarga sira kabeh. Joko naron saking geni neraka. Kila didawake fi tafsir tentang tafsirnya ayat ini, bagaimana cara menjaga keluarga dari neraka. Ayat tegese ajibu didiklah olehmu hum keluarga itu. Wa alimu ajari olehmu hum keluarga itu. Al-hukmu tsamin hukum yang ke-8 mal muradu min wal istiyab. Ma iku apa? Al muradu utawi makna kang den karepake. Minwan istiyab dari istilah enggak apa-apa bagi yang sepuh jumpo meletakkan baju. Apa yang dimaksud meletakkan baju? Kemarin enggak apa-apa orang sepuh itu enggak usah pakai jubah, cukup pakai baju dalam enggak apa-apa. Sepuh wis jumpo ya. Wis gak brai. Fil ayatil karimah yang dalam ayat dalat nutuhake apa al ayatul karimah wa ya halih utawi ayat iku qauluhu dawi Allah falaisa alaihinna junahun ayyadana siyabahunna tiada atas mereka dosa kalau mereka yang sepuh-sepuh itu meletakkan menaruh baju-baju mereka tapi ghayra mutabarrijatin tidak bertabarruj tidak berniat untuk mejeng-mejeng ya tapi ya memang sepuh terus enggak terlalu perlu daerahnya panas awan-awan sumu biasa wong desa mbah-mbah putri nang mburi karo mepe pari terus dicepot sepuh tapi nek seumur 20 ya ora oleh Mas hale ora pamer hale ora ndudu-nduduhake ora mejeng bizinatin dengan perhiasan. Ayat ini menunjukkan ala annal mar'atal ajuza bahwa sesungguhnya perempuan yang tua renta allati la tustaha yang tidak diminati oleh laki-laki. Wes ora dikepingini walati la yurghabu dan sudah tidak diminati fiha perempuan tua itu fil adati pada umumnya biasanya. Perempuan tua itu annahu sesungguhnya la isma tiada dosa. Tiada dosa alaiha atas ajuz. Tiada dosa fi wal istiyab meletakkan baju amamal ajanib di hadapan laki-laki lain minar rijal dari kaum laki-laki lain. Tapi bisarti adamit tabarruj dengan syarat tidak ada niat pamer aurat, tidak ada niat buka-bukaan, tidak ada niat mejeng, wa idhariz zinah, tidak ada niat menampak-nampakkan perhiasan. Walaisal muradu bukan yang dimaksud itu antakhla'a melepas al-mar'atu perempuan tua ulama semua baju alaiha yang ada di atas tubuhnya minasiab yakni baju-baju semua dilepas enggak begitu hatta tata'arra hingga dia menjadi telanjang. Jadi bukan yang dimaksud itu perempuan tua boleh telanjang enggak begitu ngawur. Ada baju dalam, ada baju jubah luar. Jubah luar itu yang boleh dilepas bagi perempuan yang sudah fa inna dzalika sungguh melepas baju semuanya iku la yajuzu tetap tidak boleh lil ajuz bagi wanita tua sekalipun walau kana amama maharimiha meskipun adanya melepas baju itu
di depan mahramnya, apalagi di depan laki-laki lain ya. Bagaimana mungkin boleh bil ajanib di depan laki-laki lain. Walidzalika karena itulah faqad ittafaqa benar telah bersepakat al fuqaha wal mufassirun ala anal murad bahwa yang dimaksud bisiap dengan istilah siap fi hadzal ayat di ayat ini yang dimaksud al jilbab jubah ya. Jubah luar. Allati umirat yang mana diperintah al muslimatu perempuan muslimah antukhfiya supaya menyembunyikan, mendelikkan dengan jubah luar itu zinataha perhiasannya. Perempuan keluar pakai baju trendy, celana jeans, terus baju trendy pakai gelang, jam mahal, tambahilah pakai jubah untuk menutupi perhiasan yang mahal-mahal, biar enggak dicopet, ya. Terus menutupi lekuk tubuhnya. Yang itu kalau tua boleh dilepas, yang jubah itu. Fi qaulihi dalam firman Allah Ta'ala fi suratil Ahzab yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah perempuan-perempuan itu memanjangkan alaihinna atas diri mereka min jalabibihin jilbab-jilbab mereka. Panjang sampai bawah, sampai kaki bawah. Wa hadzal idnu fi wad'il jalabib utawi izin melepas jubah wal khumuri dan melepas kerudung laisa tidak ada illa kecuali liulaikan niswah al ajais bagi perempuan-perempuan yang sudah renta allati lam ya'udna yang tidak lagi mereka itu yaraghabna berkeinginan berminat fit tazayun berdandan. Boleh melepas jubah itu hanya bagi perempuan tua yang sudah tidak ada minat untuk berdandan, bersolek. Kalau di Blitar ternyata di beberapa tempat juga, kemarin kami pas kemana ya, lewat dari Kediri ke Malang, itu kan Jum'ah kemarin, itu ternyata di desa masih begitu. Untuk perempuan tua yang sudah luas enggak haid, mereka juga berangkat ke masjid ikut Jumatan karena sudah enggak bersolek. Kalau masih cantik-cantik, oh bahaya Jumatan. Khotibnya pas lagi belum nikah lagi, berbahaya. Wan adamat dan telah hilang, wan adamat telah tiada, fihinna dalam diri ajais wanita tua itu, apa yang telah hilang? Al-gharaiz al-jinsiyah, naluri atau hasrat biologis. Udah enggak kepingin aneh-aneh ya. Ghaira annahu idza kana la yazalu fi hadhin nar qabasun yattaqid wa yakadu yamilu bil mar'ah ila izhari zinatiha fala yas'una an tadha' jilbaba. Ghaira hanya saja annahu sesungguhnya idza kana la yazalu jika masih saja ada fi hadhin nar di dalam api birahi, api syahwat, qabasun masih ada nyala, yattaq itu yang menyala-nyala, sudah agak tua, tapi si ono endele, ya, ada juga loh orang tua tapi si endel ya, ono, itu meskipun tua ya jangan melepas baju jilbab itu, alasannya, wis tua mas kau popo. Ternyata jadi kesempatan pamer aurat. Udah umur 70 pakai apa? Pakai perawatan yang Natasha, pakai glowing. Ya. Bukan begitu. Jadi kalau sekiranya api syahwat itu masih menyala dalam dirinya, ya enggak boleh dia ikut-ikutan aturan, boleh lepas jilbab. Wa yakutu yamilu bil mar'ah dan hampir-hampir api yang menyala itu condong perempuan, mendorong perempuan ila izhari zinatiha untuk menampakkan auratnya. Nah, kalau tua tapi masih begitu, Mbak, falasau tidak benar. Laha baginya, apa yang tidak benar? Antando amal lepas jilbabaha
jilbabnya, baju jubahnya. Paham? Qala al-Qurtubi, wa minat tabarruj adalah termasuk kategori tabarruj, buka-bukaan, meceng-meceng, antal basal mar'atu thawbaini raqiqaini. Jika seorang perempuan yang pakai baju emang dua baju atas bawah, baju apa ini? Nah, baju ini namanya apa? Plus baju ini. Tapi terlalu tipis, ya. Itu tabarruj juga itu. Ada niat buka-bukaan berarti. Ada niat ngejem. Ngejem Malang. Apa ngejem? Meceng. Kalau Malangnya ngejem. Raqiqa ini yang dua-duanya tipis. Yasifaniha, dua baju itu bisa menggambarkan tubuhnya. Faqad ruya, benar diriwayatkan fi sahih, dalam hadis sahih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma, ada dua golongan dari ahli neraka, aku tidak pernah melihat kedua-duanya. Ada dua golongan ahli neraka yang Nabi sampai mati belum pernah melihat. Berarti adanya itu setelah Nabi wafat. Wadhakara, si perawi menyebutkan satu dari dua golongan itu apa? Wanisa'in kasiyatin tapi ariyatin. Adanya orang-orang perempuan kasiyatin berbaju, emang berbaju, tapi ariyatin kesannya telanjang. Berbaju tapi telanjang, terlalu tipis, MTT ya. Metetet, metu titik. Itu namanya kasiyatin tapi ariyatin. Mumilatin apa ini namanya apa? Joget-joget begini apa namanya? Hah? Bukan goyang-goyang apa? Lenggak-lenggok itu ya? Mekal-mekol. Memilatin mekal-mekol. Mekol kanan, mekol kiri. Memamerkan sesuatu. Ma'ilatin, condong, doyong-doyong, ya mekal-mekol itu maksudnya. Ru'usuhunna, kepala mereka, kepalanya disambung, kalau dulu kan pakai orang Jawa kuno, enggak pakai kerudung atau jilbab, terus disambung rambut lagi. Jadi gede, ngetop sinden, ya. Kepala-kepala mereka ada tambahan tinggi, keaslinya matil bukti, kayak punuk-punuknya unta, al-malaikati punuk yang doyong, mentelung. Nah, perempuan yang kayak begitu, tampilan-tampilan PSK, layadkhulna, mereka tidak bisa masuk al-jannata, ke surga, kecuali benar-benar bertaubat. Wala yajidna, dan mereka tidak bisa mendapatkan rihaha, bau surga. Padahal bau surga itu sejak jarak ribuan kilo udah kecium. Wa inna rihaha, sungguh bau surga itu layu jatuh, benar-benar didapat min masirati kada wa kada, sejak dari perjalanan 500 tahun, ribuan kilo. Wa fi riwayatin min masirati 500 am. Bau surga itu bisa didapat di endus, dicium dari perjalanan 500 tahun. Qala Ibnu Arabi, wa innama ja'alahunna kasiyatin, wa innama, sungguh alasan ja'ala, Nabi menganggap hunna, perempuan-perempuan itu dianggapnya kasiyatin, berbaju. Emang di atas tubuhnya ada baju, berarti disebut berpakaian. Ya, li'anna asyab, karena baju-baju itu alaihinna, memang ada di atas tubuh mereka. Wa innama, sungguh alasan, wasofa, Nabi menggambarkan hunna, perempuan-perempuan itu, digambarkannya ariyatin, telanjang, li'anna saubas, karena sesungguhnya baju, idza raqqa, jika tipis banget, yasifu, baju tipis itu bisa menggambarkan hunna, tubuh mereka. Semrowong, apa semrowong itu bahasa Indonesia? Hah?
Semerawang. Nerawang. Nerawang itu nerawang semua. Bahasa Maduranya transparan. Bahasa Maduranya. Wayubdi, dan baju tipis itu menampakkan mahasinahunna, lekuk-lekuk tubuh mereka yang bagus itu. Wadhalika, sedangkan menampakkan lekuk tubuh haramun, hukumnya haram. Qultu hadza ahadu ta'wilaini, ini adalah salah satu dari dua macam takwil lil ulama, takwil bagi para ulama fi hadzal makna, tentang makna melepas baju. Oh, tentang makna hadis tadi ya. Wasani, takwil yang kedua, annahunna kasiyatin minasyab ariyatin min libasi taqwa, bahwa perempuan yang kelihatan berbaju itu kasiyatin minasyab, mereka membalut tubuhnya dengan baju, tapi ariyatin mereka telanjang, miskin min libasi taqwa, dari sifat ketakwaan. Berbaju tapi enggak sholat, pakai kerudung, pakai jilbab tapi gendaan, pakai zina, minum-minuman. Kadang kita dibuat repot. Bagaimana hukum mbak-mbak yang kerja di barbar, ada minum, melayani laki-laki tapi jilbaban. Berbaju tapi miskin dari ketakwaan. Itu makna dari kasiyatin ariyatin. Alladzi qala Allahu fi, yang mana Allah berfirman tentang baju dalam arti ketakwaan ini, walibasut taqwa dzalika khair. Di kampung-kampung Mas, Mbak, ada banyak ibu-ibu yang karena kebiasaan, bukan karena niat pamer aurat, ya biasa enggak kudungan, tapi mereka jamaah ngaji khataman Quran. Di kampung biasa. Di kota banyak mbak-mbak yang jilbabnya ngetren bagus, tapi kadang minum. Naik sepur berkilo-kilo, enggak sholat juga. Di kampung ibu-ibu enggak kudungan, tapi kalau malam tadarus. Itu kan begitu di kampung. Jadi mereka enggak berkudung itu bukan seakan-akan bukan niat pamer aurat. Ya memang sudah jadi tradisi sehari-hari gitu aja. Namanya orang kampung ya. Sing berjilbab gak sholat, sing sholat gak berjilbab. Wa ansatu, para penyair melantunkan nasyid. Idal mar'u lam yalbas siyaban minat tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiyan. Oh, kasiyan ini bahasa Arab ya. Baru ngerti ini. Setahu saya kasihan delo itu bahasa Indonesia. Ternyata di Arab juga ada kasihan. Separuh bahasa Coca-Cola itu ada di Quran juga katanya. Wa taraku kaqaima, kuka. Tinggal nambahi kula. Salim dong sama Bapak dong. Jika orang itu berbaju, idzal mar'u, jika seseorang lam yalbas tidak memakai siapan baju minatuko dari ketakwaan, taqallaba uryanan, kalau atau begini, orang itu jika berbaju tidak karena takwa, maka berubah menjadi telanjang. Wa in kana kasian, meskipun dia itu seakan-akan pakai baju. Ini Mas, nun sewu. Uang full takwa, tapi sekaya uang desa enggak pakai kerudung, tapi sholat oke, sholat takwa Allah. Enggak akan dia berzina, enggak akan menutup aurat terus melayani laki-laki lain. Maaf, enggak akan membuka aurat melayani laki-laki. Tapi kadang di kota di mana justru orang yang menyasar laki-laki seakan-akan dia berdandan kayak santri, jilbab macam-macam, tapi ya itu tadi agak yang metetet itu. Dan pada akhirnya dia pun buka auratnya di depan laki-laki lain. Berbaju kalau enggak ada niat ketakwaan bisa berubah menjadi telanjang. Ya. Taqallaba ya nan wa in kana kasihan.
Sementara yang nutup auratnya enggak full, tapi bertakwa kepada Allah, jamin enggak akan buka-buka di depan laki-laki lain. Gitu. Ini ada benarannya juga syair. Ya, rumus sosial hasil dari pengamatan. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wala khaira fi man kana lillahi asiyan. Wa khairu libasil mar'i, sebaik-baik pakaian bagi seseorang adalah ta'atu rabbih, berpakaian karena niat taat kepada Allah. Wala khaira, sama sekali enggak ada baiknya fiman bagi orang karena adalah dia itu asian, bermaksiat lillahi kepada Allah. Maka kesimpulan terus itu yang menunjukkan ilahi kepada al-ayatul karimah. Awalan, kesimpulan pertama, daruratus isti'dzanil khadam minal abid, keharusan permisinya para pembantu rumah minal abid, baik itu budak laki-laki wal ima dan budak perempuan, fi auqatil khalawat, di waktu-waktu istirahat, ya. Kalau masuk harus notok lawang. Sanian yang kedua, ta'limul atfal al-adab al-islamiyah, mengajari anak-anak al-adab al-islamiyah, tata krama yang islami. Wa minha, di antara adab Islamiyah itu al-istidzanu 'inda dukhul, permisi ketika akan masuk fil awqatis tsalatsah, pada 3 waktu tadi, ba'da subuh, zuhur, ba'da isya. La yutlabu, tidak dituntut, tidak diperintah minal khadim, pembantu, an yastadzina, harus permisi terus fi kulli waktin, di setiap waktu, tidak. Kenapa? Karena memang namanya pembantu ya hilir mudik, keluar masuk. Kalau permisi terus ya merepotkannya. Li darurati qiyamihi, karena keharusan si pembantu harus melaksanakan bil khidmati, pelayanan, li sayyidi, kepada majikannya. Idza balagha tiflu sinnal murahaqah, jika anak kecil sudah sampai umur murahaq kemarin, mulai ngerti lawan jenis itu, puber. Kalau anak kecil mulai nyampe umur puber, fa'alihi an yasta'zin, maka dia harus permisi qabla dukhul, sebelum masuk, fi jamil awqat, di semua waktu. Khamisan, la yajuzu lil muslimah, orang kayak Mas Wildan ini wis puber baru? Belum ya? Berarti aman ya, langsung. Adik Fafa beli apa? Beli jasuki ya? Apa itu? Kalau sudah puber, maka dia harus permisi sebelum masuk di semua waktu. Khamisan, yang kelima, la yajuzu lil muslimah, tidak boleh bagi wanita muslimah antang kasyifa, buka aurat, amamal khadam, di depan para pembantu, minal ghilman, dari pembantu laki-laki. Idza balaghu mablagh rijal, jika para pembantu itu sudah mencapai umur dewasa, wis jadi gentleman ya, bukan lagi jadi boys, tapi jadi gentleman. Apa milik gentleman ini? An-nisa'ul ajaiz, wanita-wanita yang tua renta, la yajibu, tidak wajib, alaihinna, atas mereka, al-mubalaghah, tidak wajib menemani fitasatur, dalam menutup aurat, walubsil jilbab, dan dalam memakai jubah, lirafil haraj, karena dihilangkannya dosa, anhunna, dari mereka, enggak apa-apa melepasnya. Sabi'an at-tabarruj, buka-bukaan, matching, wa idharu zinah, menampak-nampakkan perhiasan, amamal ajanib, di hadapan laki-laki lain, yastawi, sama saja, di dalam hal tidak bolehnya tabarruj, al-ajaiz, wanita tua, wal abkar, anak-anak muda perawan. Kalau niat matching, duduk-duduk aurat pada laki-laki lain, mau muda, mau tua, sama saja, enggak boleh.
Syar'ullahil hakim. Yang ke-8, ayat ini mengandung syariat Allah. Syar'ullah hakim. Syariat Allah itu sangat bijaksana. Wa nidhamuhu rahim. Sistem aturan Allah rahim. Penuh rasa kasih sayang. Penuh rasa kemanusiaan. Fa'alal mu'minin. Maka wajib atas semua orang mukmin an yatamasaku berpegang teguh bihi dengan syariat Allah. Al-Fatihah.